Pohon rumah di Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat rusak akibat pergerakan tanah yang terjadi sejak minggu lalu di desa ini. BVMBG menyebutkan lokasi ini sudah tak layak huni. Curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Sumedang mengakibatkan tanah longsor di Kecamatan Surian dan memutus akses jalan. Warga pun hanya dapat melintas dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu, pergerakan tanah membuat puluhan kepala keluarga terpaksa diungsikan. Hai teman-teman, nah itu dia tadi beberapa cuplikan berita seputar bencana alam gerakan tanah di daerah Kabupaten Sumedang. Setelah melihat cuplikan video tadi, kalian udah tahu dong kita mau bahas apa hari ini? Yap, tepat sekali, gerakan tanah. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar bencana gerakan tanah, khususnya di daerah Kabupaten Sumedang. Tapi sebelum kita lebih lanjut nih, gak afdol rasanya kalau misalnya kalian belum tahu nih, apa sih sebenarnya pengertian gerakan tanah itu? Nah, pengertian gerakan tanah itu adalah menurut Wikipedia, longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. ada beberapa faktor yang mempengaruhi bencana gerakan tanah yang terjadi di Dusun Ciukir, Desa Margalaksana, Kecamatan Sumedang Selatan ini. Faktor yang pertama adalah tanah lapukan dan batuan di permukaan yang tebal, gembur, dan sarang mudah menyerap air. Dilihat dari kondisi geologinya, berdasarkan peta geologi Lembar Bandung, Jawa, daerah bencana tersusun dari hasil gunung api muda tak teruraikan yang terdiri dari pasir tufaan, lapili, breksi, lava, dan juga aglomerat. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, kondisi geologi berupa singkapan batuan pasir tufan berwarna coklat bersisipan dengan breksi dan aglomerat yang berada di bagian bawahnya. Tanah lapukan diendapkan di atasnya dengan ketebalan sekitar kurang lebih 8 meter. Faktor yang kedua adalah kemiringan lereng daerah bencana yang agak terjal sampai dengan sangat terjal, dengan slope sekitar 15 derajat sampai 35 derajat. Lokasi bencana berada pada ketinggian 618 meter di atas permukaan laut. Tentu kalian tahu bahwa bencana gerakan tanah atau lebih kenal dengan sebutan longsor ini terjadi di daerah dengan kemiringan yang terjal. Faktor yang ketiga adalah morfologi terbentuk lembah di bagian lereng atas yang mengalami pergerakan dan merupakan daerah tangkapan air atau catchment area. Daerah bencana merupakan hulu sungai Citunjung yang mengairi persawahan di bagian lembah. Sedangkan kebutuhan air bagi warga setempat berasal dari mata air yang dialirkan menggunakan pipa. Faktor yang keempat yaitu adalah drainase yang kurang baik di daerah pemukiman dan pada kebun atau ladang. Sistem drainase berfungsi untuk menjauhkan air dari lereng sehingga menghindari air meresap secara berlebihan ke dalam lereng. Air yang meresap secara berlebihan ke dalam lereng inilah yang kemudian menjadi pemicu bencana gerakan tanah itu sendiri. Nah, jadi pastikan ya sistem drainase di tempat teman-teman semua sudah berjalan dengan baik. Faktor yang terakhir adalah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama. Curah hujan yang tinggi dan di lokasi bencana serta tanah pelapukan yang bersifat mudah menyerap air dan pemanfaatan lahan sebagai ladang dan juga persawahan menyebabkan tanah menjadi jenuh air. Bobot massa tanah bertambah dan ikatan antar butir tanah mengecil sehingga menyebabkan lereng menjadi kehilangan keseimbangan dan tidak kuat lagi menahan beban hingga terjadilah gerakan tanah, tipe longsoran tanah. Curah hujan yang tinggi akan meningkatkan jumlah air yang masuk ke dalam tanah ataupun batuan dan menaikkan muka air tanah sehingga memungkinkan untuk terjadinya tekanan hidrostatis. Berdasarkan PT Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat bulan Januari tahun 2020, daerah bencana termasuk dalam zona kerentanan tanah menengah hingga tinggi. Ini artinya daerah bencana merupakan daerah yang mempunyai potensi menengah sampai tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.
Bencana gerakan tanah yang terjadi di Sumedang ini cukup menimbulkan dampak yang besar. Selain menimbulkan kerugian secara materi seperti kerusakan pada lahan persawahan warga, bencana gerakan tanah yang terjadi di Sumedang ini juga mengancam nyawa dan menimbulkan korban jiwa. Diketahui, 2 orang yang mengalami luka-luka dan 2 orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Nah teman-teman, sekarang kalian tahu kan bahwa bencana alam gerakan tanah ini sangat berbahaya. Namanya juga bencana alam, kita nggak pernah tahu kapan dia datangnya. Dan sewaktu-waktu bisa saja mengancam kita dan menjadikan kita sebagai korban jiwa. Karena itu sangat penting buat teman-teman itu tahu gimana sih upaya penanggulangan atau langkah mitigasi yang benar dalam menghadapi bencana gerakan tanah ini. Langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah hindari mendirikan pemukiman pada di bawah dan di atas tebing yang terjal, khususnya yang berada tepat di tepi sungai, karena daerah-daerah tersebut sangat berisiko dan berpotensi tinggi terjadi bencana. Yang kedua adalah buatlah sistem aliran air permukaan atau drainase agar air tidak meresap ke bawah permukaan yang dapat mempercepat terjadinya gerakan tanah dengan membuat kolam dan saluran air yang di tembok ataupun kedap air. Yang ketiga adalah gantilah lahan pertanian dengan tanaman yang tidak berakar kuat dengan tanaman yang berakar kuat, banyak dan juga dalam. Langkah yang keempat adalah bangunlah terasering dengan sistem drainase yang tepat. Dan langkah yang kelima adalah untuk peningkatan kewaspadaan perlu adanya pemantauan intensitas curah hujan, pemantauan retakan, dan pemantauan kondisi di lereng bagian atas sampai bawah. Pada saat musim hujan, jika ada tanda-tanda retakan tanah, segera diisi dengan tanah liat dan dipadatkan. Jika terjadi perkembangan retakan semakin lebar, segera laporkan ke pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, jangan mengunjungi hutan dengan sembarangan. Serta masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar daerah bencana harus tetap waspada terutama saat maupun setelah hujan deras yang berlangsung lama. Karena daerah tersebut masih berpotensi untuk terjadinya longsor susulan. Nah teman-teman, itu dia tadi sedikit pembahasan mengenai bencana alam gerakan tanah. Gimana? Teman-teman sudah mengerti kan? Kenali gejala-gejala bencana alam yang berpotensi terjadi di tempat kamu. Setelah itu, cari tahulah langkah penanganan yang tepat sehingga kamu dapat mengurangi resiko terjadinya bencana. Saya Kelly Deborah, terima kasih. Sampai jumpa.